Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kembali lagi dengan materi kita, yaitu materi pembelajaran fikih. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pika Reza dengan NIM 2121195, Pendidikan Agama Islam PAI 6E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar usul fikih. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu seperti apa pengertian usul fikih. Nah, usul fikih ini adalah terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Nah, kata usul itu berasal dari bahasa Arab dan bentuknya jamak. Nah, dalam pengertian usul tersebut, maka usul fikih berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi fikih, di mana menurut Ahmad Syafi'i yang dikutipnya oleh Ahmad Sanusi dan Sohari, usul mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu ada dalil. Nah, di mana dalil ini yaitu landasan hukum dari apa yang kita ingin, landasan hukum yang telah ada. Terus yang kedua yaitu kaidah, di mana kaidah di sini yaitu dasar seperti sabda Nabi atau perkataan Nabi, hadis-hadis Nabi. Yang ketiga yaitu rajih, yaitu yang terkuat dari suatu hukum adalah arti hakikatnya. Maksudnya yang menjadi dasar dari setiap perkataan adalah arti hakikat dari perkataan tersebut. Yang keempat ada itu mustasab, yaitu memberlakukannya hukum yang sudah ada selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Yang terakhir itu far'u, yaitu cabang dari fikih. Nah, itulah pengertian fikih yang dikutip oleh Ahmad Sanusi. Nah, dalam pengertian fikih tersebut, fikih berarti pemahaman terhadap dalil-dalil fikih. Definisi tersebut ialah ilmu usul fikih dengan menggunakan kaedah-kaedah umum usul fikih dalam proses mengistinbatkan hukum syarak dengan memperhatikan beberapa pengertian usul fikih. Usul fikih ialah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan mengetahui cara-cara seseorang seorang mujtahid dalam mengistinbatkan hukum syarak dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci tersebut dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma', dan qiyas yang menunjukkan kepada suatu hukum tertentu. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih ialah untuk menerapkan kaidah-kaidah dalam bahasanya, itu yang dapat dipahami nas-nas syarak dan hukum yang terkandung di dalamnya terhadap dalil-dalil syarak yang terperinci, agar dapat memahami bagaimana ulama mujtahid merumuskan hukum syarak. Selain itu, mempelajari ilmu usul fikih juga dapat memahami ayat-ayat ahkam dan hadis ahkam dan mampu mengistinbatkan suatu hukum yang berdasarkan kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan yang sangat penting itu untuk memelihara agama Islam agar terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan dari penyalahgunaan dalil-dalil syarak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah usul fikih, di mana sejarah usul fikih ini ada 4. Yang pertama ada masa sahabat. Nah, sebelum itu, jadi sejarah usul fikih itu ialah pada abad 1 Hijriah, ilmu usul fikih ini belum muncul menjadi suatu disiplin ilmu. Maka kemunculan ilmu usul fikih bersamaan dengan kelahiran ilmu fikih itu sendiri, yakni pada abad 2 Hijriah. Lahirnya ilmu usul fikih karena pada abad kedua Hijriah ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang tidak memeluk agama Islam, hingga banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas dan perlu menetapkan kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam memahami nas. Nah, kita masuk sejarahnya. Yang pertama itu ada para sahabat.
sahabat, di mana usul fikih belum dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam menetapkan suatu hukum langsung mengambil dari nas Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Nah, Nabi melakukan ijtihad, namun ijtihad Nabi berada dengan ijtihad para sahabat, tabi'in dan lainnya, karena ijtihad Nabi sudah jelas dan pasti terjadi kebenarannya, dan jika terdapat kesalahan maka akan diturunkan wahyu yang membenarkannya. Kemampuan para sahabat berasal dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang yang dekat dengan Rasulullah yang selalu melihat peristiwa-peristiwa hukum dipecahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam melakukan ijtihad, yang mereka lakukan adalah mempelajari teks Al-Quran dan sunnah Nabi. Jika tidak ditemukan dari kedua sumber tersebut, maka mereka melakukan ijtihad. Hasil kesepakatan mereka disebut dengan ijma' sahabat. Nah, hasil kesepakatan mereka disebut dengan ijma', selain itu menggunakan kias dan istilah yang didasari oleh maslahah atau maslahah mursalah. Selain itu, sahabat juga menggunakan pertimbangan akal berupa kias dan maslahah untuk menjawab kasus-kasus baru yang tidak ada pada masa Rasulullah. Jadi di sini mereka berijtihad juga dalam kesepakatan mereka juga menggunakan ijma', maka selain itu juga menggunakan kias supaya tidak ada keraguan. Maka pada masa sahabat Nabi ini mereka menetapkan hukum menggunakan ijma', kias dan istilah atau maslahah mursalah jika hukum tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Nah, selesai sudah pada masa sahabat, maka kita masuk kepada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini, pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, setelah selesai periode sahabat, maka muncullah periode pada masa tabi'in. Pada masa ini, kekuasaan Islam semakin berkembang dan luas di daerah-daerah terdapat orang yang bukan bangsa Arab dan juga tidak berbahasa Arab. Dengan kondisi seperti itu, maka semakin banyak kesulitan, perselisihan, dan persoalan-persoalan hukum yang muncul dari waktu ke waktu dan akan menambah luasnya metode istinbat dan hukum syariat Islam atau hukum fikih. Nah, setelah itu muncullah fenomena penting, yaitu pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan yang munculnya kelompok Irak dan kelompok Madinah. Nah, sumber hukum para tabi'in pada periode ini menggunakan sumber hukum fikih yang terdiri dari Al-Quran, hadis, fatwa, keputusan sahabat Rasulullah, serta fatwa mujtahidin. Nah, jika mereka tidak menemukan jawaban hukum di dalam Al-Quran atau hadis, maka mereka memakai metode maslahat, dan sebagian ada yang menggunakan metode kias, sumber istinbat hukum jika tidak didapati hukumnya dalam nas pada masa tabi'in adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma', kias, dan maslahah mursalah. Nah, selesai sudah kepada masa tabi'in. Kita masuk kepada masa imam-imam mujtahid. Nah, pada periode tabi'in munculnya para imam-imam mujtahid termasuk 4 imam mazhab, di mana tokoh ulama sebelum Imam Syafi'i dikenal itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Pada periode ini mengalami banyak perubahan, di antaranya masyarakat Arab bercampur dengan non-Arab, terdapat kosakata asing yang masuk ke dalam Arab, dan terdapat ilmu-ilmu yang beraneka macam sehingga membuat orang tertarik ingin mempelajari, serta tidak banyak orang yang bisa berbahasa Arab murni sehingga membuat orang tidak dapat memahami teks Al-Quran maupun hadis. Hal ini membuat perbedaan pendapat dan hanya perdebatan pada periode ini dimulai kodifikasi hukum-hukum dan kodifikasi as-sunnah. Nah, tokoh-tokoh di dalam disebut fuqaha dan ilmunya dinamakan ilmu fikih. Nah, kitab hasil kodifikasi hukum yang pertama kali sampai kepada generasi sekarang adalah kitab Muwatta, yang merupakan kitab hadis dan dasar ilmu fikih golongan Hijaz. Kitab tersebut karya Imam Malik bin Anas. Nah, atas dasar pemerintahan Khalifah Al-Mansur, dalam kitab tersebut Imam Malik mengumpulkan as-sunnah yang sahih, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in dan tabi'in, juga pengikut Abu Hanifah itu Imam Muhammad
bin Al-Hasan mengodifikasi beberapa kitab. Terbentuknya ilmu usul fikih karena suatu pembentukan hukum Islam semakin sulit. Nah, selain itu, sebagian orang memakai hawa nafsu sebagai hujah tersebut sesuatu yang tidak bisa dijadikan hujah. Maka hal tersebut menjadikan tersusunnya berbagai ketentuan dan kajian terhadap dalil-dalil syar'i serta cara menggunakan dalil. Pada mulanya, ilmu usul fikih merupakan suatu yang sangat kecil, kemudian meningkat perkembangannya yang sangat luas hingga mencapai usia 200 tahun, mulailah terpancar dan tersebar hukum fikih. Nah, setiap mujtahid dari 4 imam mazhab dan lainnya selalu menunjukkan dalil hukum. Jika mujtahid berbeda pendapat dengan yang lainnya, maka penggunaan hujah atas lawannya dengan berbagai hujah, penggunaan dalil dan hujah tersebut mengandung berbagai ketentuan usuliyah. Pada dasarnya, yang pertama mengumpulkan tulisan usul fikih yang masih bercampur dengan kodifikasi tulisan usul fikih ialah fikih Islam adalah Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Maksudnya gini, pada dasarnya orang yang pertama mengumpulkan tulisan usul fikih yang masih bercampur dengan kodifikasi fikih Imam maksudnya itu tulisan usul fikih yang masih bercampur dengan kodifikasi fikih Islam adalah Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Nah, namun tulisan tersebut tidak sampai kepada generasi sekarang untuk dipelajari lebih lanjut. Karena tidak tahu alasannya kenapa. Nah, adapun orang yang pertama mengodifikasi kaidah-kaidah usul fikih dalam suatu kitab dan dapat dikaji pada generasi sekarang adalah Imam Muhammad Idris Al-Asyafi'i. Kemudian karyanya diturunkan kepada muridnya yaitu Al-Rabi Al-Muradi dengan karyanya bernama Al-Risalah. Nah, beginilah cerita sejarah usul fikih yang saya ketahui. Itu pada masa sahabat, pada masa tabi'in, dan pada masa imam-imam mujtahid. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah usul fikih. Kita masuk ke kaidah usul fikih. Apa sih kaidah usul fikih itu? Nah, kaidah usul fikih adalah kaidah dalam menentukan ketentuan hukum yang dirumuskan oleh ulama usul untuk membantu ulama dalam melakukan istinbat hukum syarak dan dalilnya sehingga tidak ada keraguan dalam mengeluarkan sebuah hukum. Di mana di dalam kaidah ada yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil, ada yang berhubungan dengan metode istinbat, dan ada yang dari segi substansinya, dan ada juga yang berhubungan dengan metode tarjih. Nah, hal yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil, misalnya keabsahan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sumber hukum. Kemudian yang berhubungan dengan metode istinbat dari segi keabsahan seperti kaidah pada ayat-ayat yang tegas. Itu hukumnya wajib diamalkan karena sumber hukum usul fikih adalah Al-Quran dan hadis. Berarti sudah jelas karena sumber usul fikih ini sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Berarti sudah pasti tidak ada lagi keraguan. Nah, di mana yang hukum tersebut keduanya memakai bahasa Arab sehingga dituntut untuk mempelajari dan memahami kaidah-kaidah keabsahannya. Nah, selanjutnya yang berhubungan dari segi substansinya seperti cara-cara dalam menetapkan suatu hukum dengan teori, itu ada teori kias, istihsan, dan istihlah atau masalah mursalah, dan yang berhubungan dengan metode tarjih itu metode dengan cara mengetahui yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan di hadapan seorang mujtahid. Nah, di sini Al-Quran merupakan dalil syar'i. Nah, Al-Quran ini merupakan dalil yang pertama dipakaikan usul fikih. Kenapa? Karena setiap hukum dan nas yang dibuat suatu hukum memiliki berbagai bentuk. Di antaranya ada yang berbentuk perintah. Contoh dari yang berbentuk perintah yaitu
seperti perintah untuk melaksanakan sholat, di mana usul fikih menetapkan sudah ada di dalam Al-Quran tentang perintah solat dan perintah zakat atau perintah haji. Nah, di situ ialah sudah tercatat di dalam Al-Quran yang berbentuk kata perintah. Nah, ada juga yang berbentuk dengan kata nahi, di mana kata nahi itu ialah kata larangan. Di mana kata larangan, usul fikih menetapkan sudah ada di dalam Al-Quran, seperti larangan mendekati zina, di mana sudah terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32. Nah, ada juga bentuk umum atau mutlak. Nah, dari sini berarti usul fikih ini sumbernya itu jelas, itu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah, itulah kaidah-kaidah usul fikih. Nah, sampai di sini pembahasan saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.